Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga bapak-bapak, ibu-ibu semakin semangat menjelang akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga itikafnya diterima oleh Allah. Semoga ibadah baca Qur'annya diterima oleh Allah. Puasanya juga menjadi puasa terbaik daripada semua yang sudah kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita teruskan tafsir surah Yasin. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-10. Wassawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. Li'annahu thabata fi ilmillahi ta'ala annahum la yu'minuna bal yamutuna 'alal kufri fayadkhulunan nar. Karena sesungguhnya telah tertetapkan dalam ilmu Allah Ta'ala bahwa mereka tidak akan beriman, bahkan mereka akan mati di atas kekufuran. Karena itu mereka masuk neraka. Fa'ala hadza taqdiri yakunul inzaru ta'kidan lil hujjatin li inkarihim. Maka berdasarkan perkiraan ketentuan Allah ini, maka adanya pemberian peringatan itu sebagai penguat untuk pembuktian terhadap keingkaran mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang kafir sebenarnya adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri di atas hujah yang telah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Allah memberikan penguat bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikuatkan ini bukan oleh siapa, oleh makhluk, tetapi oleh Allah langsung membela bahwa kamu itu Muhammad adalah seorang Rasul. Tetapi orang-orang kafir, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Abu Jahal tetap hidup pada kekafiran mereka. Bahkan di dalam ayat sebelumnya dijelaskan, aku akan bunuh Muhammad ketika dia sedang sujud pada saat sholatnya. Maka diambillah batu yang besar. Ketika itu Abu Jahal mau memukulkan batunya kepada Rasul, dikunci sama Allah. Gak bisa dia. Seperti terkunci kayak orang bego. Begini aja, balik lagi. Balik lagi. Begitu. Kenapa Abu Jahal? Barulah dia plak jatuh batunya. Begitu Allah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok ini benar-benar sudah ditetapkan dengan ketentuan. Jadi, hai Muhammad, jangan berkecil hati. Mau kamu sampaikan, mau tidak kamu sampaikan, mereka itu adalah golongan orang yang ditetapkan oleh ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka tetap pada kekafiran. Maka hidayah kita sebagai orang beriman, suatu nikmat yang paling tinggi, lahir dari keluarga muslim yang langsung kita tidak perlu lagi mencari-cari kebenaran itu, karena iman ini sudah terhunjam di dalam hati kita. Sepakat? Maka jaga iman ini. Jangan sampai melemah, jangan sampai
menjadi menguap dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena maksiat inilah pintu daripada rusaknya iman. Makanya di dalam zaman era modern seperti sekarang di akhir masa ini, kalau kita melihat maksiat akan terus disebarkan oleh kaum-kaum kafir ini melalui handphone, melalui pergaulan, melalui pakaian, melalui budaya yang bernama ghazul fikri, perang peradaban. Sehingga ajaran-ajaran Islam ini akan dilemparkan ke belakang seolah-olah bagi mereka tertinggal zaman. Pacaran dianggap sesuatu yang biasa, padahal di dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, dekati saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Maka zaman sekarang adalah zaman permisif. Dari mana nak? Mau ngapel dulu mah, cium tangan, oh salam ya sama tantenya ya, gitu. Zaman sekarang tuh permisif, seolah-olah itu adalah hal yang boleh, hal yang baik, padahal rusak. Sehingga anak ini bermaksiat, berdosa, lama-lama dosanya itu membuat hatinya menjadi mati, menjadi keras hatinya mendengarkan nasihat. Man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, hatinya lembut. Nah sekarang kalau hati orang jadi kasar sama agama ini, kasar sama ulama, kasar sama guru-guru ngaji, pesantren mau ditiadakan, madrasah mau ditiadakan, misalnya kebijakan-kebijakan seperti itu, wajar, karena hatinya menjadi keras. Ketika disebutkan Allah kepada mereka, mereka jadi alergi, mereka jadi benci. Lama-lama angka murtadnya menjadi tinggi. Dulu masih ingat Indonesia itu 90% lebih penduduknya muslim. Sekarang 80-an. Banyak orang-orang murtad. Apa sebabnya? Keras hatinya, nggak mau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperkuat benteng akidah kita. Kita lanjutkan ayat 11. Innama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Yakni ya Muhammad, inzaruka bil Quran la yufidu illa man amana billahi wa birisalatika. Yakni wahai Muhammad, peringatanmu dengan Al-Quran itu tidak akan berguna kecuali pada orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan terhadap kerasulanmu. Adalah orang-orang yang bisa dikatakan menurut tafsir ini adalah bahwa orang-orang yang mau mengikuti ajaran Rasul adalah orang-orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung. Makanya karunia tertinggi dari seorang makhluk bukanlah yang dikasih mobil banyak, ibu-ibu, bukanlah yang dikasih duit banyak, enggak. Tapi orang yang diberikan iman yang terhunjam, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, itu adalah karunia tertinggi dari seorang makhluk. Famanittaba'a ahkamal Qur'an wal hadithi wa dzakarallahu ta'ala bil qalbi wal lisani fi halil ghaibati minal khalqi wa khafa minal adzabil ghaibi alladzi akhbara bihil Qur'an wal haditsu. Maka barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an dan hadis dan ia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan hati dan lidah dalam kondisi tidak terlihat dari makhluk, dan ia takut dari siksa yang gaib yang belum terwujud, yang nantinya akan terwujud pada hari akhir,
yang telah Al-Quran dan hadis kabarkan mengenai hal itu, faman kanat fihi hadhil awsafu fabashshirhu bi anna Allah Ta'ala yaghfiru jami'a dhunubihi wa yudkhiluhul jannah wa yu'tihi thawaban 'azima. Maka barang siapa yang telah didapati sifat-sifat ini di dalam dirinya, berzikir kepada Allah dari lidah, perkataan, perbuatan, termaktub semuanya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melangkahkan mereka berkata, Allah ridho atau tidak. Semuanya Allah, 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 dan takut menimbulkan rasa khauf. Khauf itu rasa takut terhadap siksaan akibat maksiat diri, akibat kealpaannya. Karena merasakan bahwa diri ini lemah untuk mampu menanggung derita akibat siksaan di hari kemudian. Padahal itu belum terjadi. Maka keimanan seperti ini sangat tinggi nilainya. Karena akan mampu mencegah seseorang dari zina, dari mencuri, dari korupsi, dari meninggalkan perbuatan fardu. Hal-hal ini akan menuntun seorang menjadi soleh. Sanggup diri ini, orang jalan ketusuk paku aja, aduh sakit, terus infeksi, terus jadi tetanus, segitu tuh kejang, kesakitan luar biasa, segitu teh di dunia. Sekarang sanggup diri ini dihunjam dengan berbagai macam gada yang berpaku, dipukul mati, hancur lebur, kemudian dihidupkan kembali. Sanggup diri ini? Tentu tidak sanggup. Setelah mati, hidupkan lagi, siksa lagi. Begitu seterusnya. Maka walaupun ada bilang, yang penting mas saya mau beriman saja. Nanti toh orang yang beriman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya masuk surga. Akhirnya kan, sanggup diri ini dicelup, sehari pun gak akan sanggup. Kalau bisa mah tanpa hisab. Kalau bisa, ya Allah, sedih, sakit, kita gak akan sanggup menahan itu semua. Maka barang siapa yang telah didapati sifat-sifat ini di dalam dirinya, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan menyatakan bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke surga dan akan memberinya ganjaran yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu kata Allah. Katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang yang telah menganiaya dirinya sendiri, yaitu berbuat dosa, bermaksiat. Katakanlah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak itu. Dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi yang dikedepankan, orang-orang itu dikasih motivasi untuk bertobat. Jangan diputus dari rahmat Allah. Pernah kita bahaskan pada kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah. Ada seorang ahli ibadah, sholat rajin, puasa rajin, pokoknya ibadah, infak, sedekah banyak. Kemudian hasil akhirnya diberitahu oleh malaikat, kamu tuh ada masuk neraka. Bertanya diri orang ini, wahai Tuhanku, kenapa aku masuk neraka padahal aku beribadah? Kamu masuk neraka karena kamu menyebabkan putus asa rahmat manusia lain terhadap kasih sayangku. Disieun-sieunkeun, ente bid'ah, dolalah, masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Penjinah ente, karena penjinah ente enggak ada ampun-ampunannya. Bukan dikasih motivasi, tapi diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Allah
dan dengan Nabi Muhammad SAW diperintahkan kepada kita untuk memberikan kabar gembira bahwa orang-orang yang beriman, yang ada imannya di dalam hati, akan diberikan ganjaran terbaik, yaitu surga. Ketika keyakinan ini semakin dalam, semakin tebal, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada sedikit pun keraguan. Seperti halnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika habis dari perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah bercerita. Setelah bercerita ditanya sama Rasul, di antara sahabatku siapa yang percaya? Aku percaya ya Rasul terhadap semua ceritamu, karena bahasanya adalah bahasa iman. Nah, sementara sekarang kita dijejelin dengan pengetahuan akali yang terbatas saja dari manusia. Makanya banyak sekali yang keyakinannya akhirnya menjadi penuh dengan keraguan. Apa iya Allah ada? Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Apa iya ada malaikat? Apa iya ada surga? Apa iya ada neraka? Hidup tuh sekarang. Nah, itu kalau udah ada keyakinan begitu, ateis jatuhnya. Gugur sudah yang namanya keimanan itu. Sampai dia tidak mempercayai kepada hari berbangkit. Seperti contohnya berkata, sudah nanti kita akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua amal sebesar biji zarah, baik buruknya, itu akan dihitung oleh Allah. Maka si pandir bodoh ini ngomong, sudahlah, bosan aku dengan kata-katamu itu, Ustaz. Sudahlah. Emangnya Ustaz pernah ke sana? Gitu ngomongnya. Artinya di sini bapak-bapak, ibu-ibu, sama sekali tidak ada kepercayaan kepada hari akhir itu dan tidak takut. Padahal dirinya sudah tua, sudah keriput, sudah jelek, rambut sudah rontok, udah kayak kuntilanak. Tuh, Masya Allah. Benar kan? Itu benar. Harus ingat sama mati, bahwa semuanya pasti mati. Panjang semuanya itu, seolah-olah panjang angannya, seolah-olah hidupnya akan selamanya. Padahal gigi huntu, tos gigi palsu. Betul? Mata sudah lamur, sakit-sakitan. Nauzubillah min zalik. Manusia-manusia yang tertipu oleh dunia, yang kemarin kita bahas tentang bab dunia itu, akan menjadi orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Amin ya rabbal alamin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, ay fil qiyamati au fil qabri li jawabi munkarin wa nakirin au nuhyil qulubal mayyitata bi indzarika, yakni di hari kiamat atau di dalam kubur, untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Atau kami akan hidupkan hati yang mati dengan sebab pemberian peringatanmu itu. Jadi kalau bergetar dengan peringatan ini, ingatlah, kullun nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa pasti mati. Langsung bergetar. Aduh ya Allah, dunia ini. Ingat sama nasihat dari Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Ingat lagi itu nasihat-nasihat yang lain tentang kematian. Ya Allah, kalau begitu hamba harus beriktibar, mengisi sisa-sisa umur ini di jalan-Mu ya Allah. Bergeraklah hati ini untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ibu-ibu, begitu mati nanti
semua terompah yang terakhir meninggalkan kita, kita tinggal gelap. Datanglah malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, Marrobuka, ya kan? Malaikat Jabaniyah nanya tuh, nanya sama kita, nggak tahu Tuhannya siapa, karena dulu dia memang di alam dunia tidak menyebutkan tentang Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya. Tuhannya adalah patung, Tuhannya adalah dewa. Waman nabiyuka, nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kelu bibir ini. Tinggallah setelah pertanyaan itu, tinggal dijepit sama kubur. Ada ular yang besarnya itu bagaikan badannya itu ya, lebih besar daripada bigol, gede. Kemudian ada kepiting. Sanggup kita disiksa dalam kubur jejeritan, tidak ada yang mendengarkan, dalam kesendirian dan kegelapan, dalam azab kubur yang sedemikian parahnya. Tobat, 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 balik lagi ke dunia, ya Allah, ampun, aku pengen beriman. Kata Allah, sudah tertutup semua. Nah, dalam kondisi begini barulah muncul insaf. Manusia tuh begitu. Insafnya adalah nih orang-orang jahil nih. Insafnya ketika kejadian. Kaum-kaum terdahulu diberikan contoh. Kaum Tsamud. Wahai Soleh, kalau benar kau seorang nabi, keluarkan onta dari bukit. Doa Nabi Soleh. Keluar onta. Berimankah mereka? Enggak. Kenapa? Belum terasa azabnya. Sampai akhirnya terakhir kaum ini saking bedegong songongnya datengin yang namanya azab, nggak takut sampai begitu. Begitu didatengin azab mati, tinggal urusannya sama Allah. Sudah terlambat semua itu. Sekarang terteriakan di dalam kubur itu, di dalam alam kubur sebelum kiamat ini dalam keadaan siksa yang panjang. Harus yakin begitu iman kita. Kalau enggak repot. Nah, amal-amal perbuatan kita, aina muru kiroman katibin bi ayyak tubu a'malahum minal khairi wasyarri. Yakni kami perintahkan para malaikat kiroman katibin, malaikat yang mulia, pencatat amal, agar mereka mencatat perbuatan-perbuatan manusia berupa kebaikan dan keburukan. Lagi ngomongin orang, catat satu. Lagi gibah, catat satu. Lagi mencuri, catat satu. Bohong, catat satu keburukan-keburukan. Keburukan aja tau-taunya rapot kita. Maka kita menjadi orang-orang yang merugi. Wa qala ba'dul mufassirin al-muradu bi atharihim khutuwatuhum ilal masjidi. Sebagian ahli tafsir Al-Quran berkata yang dimaksud dengan asarrahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan adalah langkah-langkah mereka ke masjid. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi sababi nuzuliha inna qabilatan minal ansar syakur illan nabiyyi alaihi salam bu'da manazalihim ilal masjidi wa aradu ayyabnu buyutan indal masjidi fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah wa hiya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ibnu Abbas rahimahullah mengenai penyebab turunnya ayat ini. Sesungguhnya ada suatu kabilah dari kaum Ansor, mereka mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai jauhnya rumah-rumah mereka ke masjid dan mereka hendak membangun rumah-rumah di dekat masjid. Minta izin sama Nabi.
Ya Rasul, kami mau sholat subuh, minta ampun jauh, jalannya jauh. Kami mau sholat berjamaah jauh. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Fa'ulima min hadza anna man ata ilal masjidi min makanin ba'idin yakunu thawabuhu azama mimman ata min makanin qaribin. Maka dapat diketahui dari keterangan ini bahwa orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh maka pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang datang dari tempat yang dekat. Semakin jauh langkahnya menuju masjid, setiap langkah itu dihitung pahala. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang jauh, ya toh? Yang dekat aja zaman sekarang, syekh ke masjid, betul? Betul nggak? Betul. Yang dekat aja syekh, gitu. Syekh mereka syekh. Nah sekarang, saya pengen dapat pahala. Pak Ranu rumahnya sebelah masjid, muter heula 10 kali baru ke masjid. Supaya dapat pahala, iya tak. Waduh. Tapi ada orang yang jauh, saking jauhnya mereka menempuh masjid. Nah di Indonesia Timur tuh, di Indonesia Timur itu masjid jarang, di daerah-daerah yang Kristianinya banyak. Datanglah, saya waktu tugas di Atambua, masjid cuma satu Kabupaten Belu, ya, itu bisa penuh, bingung saya, ini daerah mana, tinggal di daerah Haliwen, katanya. Sampai ke sini, sampai ke kota Kabupaten Belu, berapa kilo, naik apa, saya jalan, Insya Allah, saking cintanya, begitu sholat Jumat, rame-rame, di masjid itu, penuh masjid itu. Saya ngelihat ada yang jaraknya 20 kilo, 30 kilo, mending pakai motor. Ada yang pakai sepeda, ada yang jalan kaki. Jadi persiapannya itu jauh. Sholat Jumat jam 12. Dia pergi dari jam 8:30, 3 jam perjalanan. Masya Allah, pahalanya seperti apa? Iya mas, sebelah masjid, aduh, mani hasyi bisa, aduh, padahal corong azan, Allahu Akbar, itu juga tergerak. Nah itu apa? Nah ini tolong ini dicoba dikaji sama kita. Artinya nggak percaya sama ganjaran, artinya dia sendiri bakhil. Di dalam surat ini disebutkan kan, termasuk orang-orang yang bakhil itu bakhil terhadap pahala ganjaran. Wa amaman bakila wastakna wa kadzdzaba bil husna, yang mendustakan tentang pahala ganjaran dari Allah. Nggak percaya tuh, gua nggak perlu sama ganjaran, gua nggak perlu sama pahala, gua nggak perlu sama fadilah sedekah, diajak sedekah, nggak perlu, karena hatinya tidak terpaut, nggak percaya sama sekali sama ganjaran dan pahala fadilahnya. Padahal kalau orang percaya, apa sebabnya? Yaitu diri ini sudah dipenuhi gelas hatinya itu dengan urusan duniawi, sehingga menutup terhadap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertutup sudah. Untuk mengingatkannya kembali, lepasin semuanya, buang semuanya itu gelas-gelas duniawi. Setelah kosong baru isi dengan taqarrub ilallah, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa membuangnya? Tobat. Ingat, dengan tobat heula tuh. Kemudian pintu pertamanya untuk tanjakan apa? Ilmu. Ini ilmunya Mbah Google nanyanya di handphone.
Ya toh? Tidak ada majelis ilmu. Majelis ilmu itu ya kelebihannya satu, langsung bertatap muka satu. Dua, ada ekspresi. Dua. Tiga, malaikat muqarrabin ada di sekitar kita ini. Ya malaikat ya. Ada di sekitar kita ini. Saya ingat itu. Bagaimana Habib mengatakan begini, ini kalau ngaji sama guru nih, malaikat nih dekat sama kita. Malaikat di sekitar kita. Kita harus percaya kepada malaikat. Sehingga dengan demikian berkahnya ada, ilmu gampang ngeresep, betul? Jadi ingat, oh iya benar. Nah sekarang kita bersyukur. Taruhlah kita niatnya benar dengan memakai teknologi. Kita lihat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayah, atau Ustadz-Ustadz yang lain. Kita bisa mempelajari, alhamdulillah. Itu pun berkah. Tetapi beda kalau seandainya majelis-majelis ilmu. Karena setiap langkah itu dihitung dengan pahala. Usahanya semakin berat menuju adrokamal aqobah, jalan yang mendaki. Yang mendaki itu apa? Yang menuntut ilmu ini. Gitu. Semakin besar pahalanya. Kama ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, alla ukhbirukum bima yamhullah bihil khotoya wa turfa'u bihid darajatu. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian mengenai perkara yang Allah akan menghapus berbagai kesalahan dengan sebab perkara itu, dan akan diangkat derajat-derajat dengan sebab perkara itu? Mau ya Rasul? Mau. Isbagul wudu'i alal makarih wa kasratul khutuwati ilal masjidi wa intizarus shalah ba'das shalah, yaitu satu, menyempurnakan wudhu saat menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Nah, ini 3 minggu sebelum wafatnya Abi, saya ketemu sebelum berangkat ke Aceh. Dir, ulah putus wudhu ya. Kentut Bi, makannya banyak Bi. Hese. Makannya banyak saya, jadi banyak kentut. Kayaknya puasa tuh, kata Abi. Maksud kata Abi, jangan putus wudhu, ambil wudhu lagi. Karena itu akan melindungi diri kita dan kita akan diangkat derajat. Nah inilah. Yang kedua, memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Terpaut hatinya ke masjid, sebentar-sebentar ke masjid, sebentar-sebentar ke masjid. Ini mah enggak, sebentar-sebentar ke mall, sebentar-sebentar ke mall, sebentar-sebentar ke mall. Begitu mau buka puasa, sebentar-sebentar ke pasar, sebentar-sebentar jalan-jalan, sebentar-sebentar ngabuburit. Terus saja begitu. Tapi tidak terpaut ke masjid, ya percuma. Betul Ibu? Tuh, semangat saya sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan diem woy. Nah, coba lihat ya. Ini sebentar-bentar, wah gorengan cari, wah kayak tidak ada hari esok. Kemudian yang ketiga, menanti sholat setelah sholat. Gitu. Wa kama qala alaihi salam, a'zamun nas ajran fi shalah ab'aduhum mamshan ilal masajidi walladzi yantaziru shalah ba'da sholati hatta yusalliha ma'al imami a'zamu ajran minal ladzi yusalli thumma yanamu thumma yusalli. Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganjaran manusia yang paling besar dalam sholat adalah yang paling jauh di antara mereka tempat berjalannya ke masjid-masjid. Pantes saya lihat Pak RT keliling heula 5 kali baru sampai ke masjid gitu. Supaya dapat ganjaran ya. Dan orang yang menunggu sholat setelah melakukan sholat hingga ia bisa sholat bersama imam adalah berganjaran lebih besar dibandingkan orang yang sholat kemudian ia sare.
tidur, ngahwe, ngelai. Kemudian dia sholat sendirian, munfarid. Aduh sayang, bergegas ya. Waruwiya fi tafsiri atharahum, yakni ma taraku min sunnatin hasanatin solihatin fa'umila biha ba'da mautihim. Telah diriwayatkan dalam suatu tafsir, atharahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yakni segala sesuatu yang telah mereka tinggalkan berupa perilaku yang baik lagi soleh, lalu perilaku itu dilakukan oleh generasi berikutnya setelah mereka wafat. Tuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Maka yang harus diingat, ini mantep, manusia mati meninggalkan hutang. Tuh dibayar-bayar deh. Aduh ya Allah, hari minjemnya mah cepet, bayar emang merek GHS ya. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang setelah meninggalnya disebut-sebut namanya, itu bagaikan umur kedua bagi dirinya. Betul? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kemarin ada, nanti kita besok tuh bahas kitab Mukhtarul Hadis, bagaimana terus disebut-sebut. Nah kita juga sama, ngajarin anak-anak kecil nih ya, yuk ngaji sampai ke generasi berikutnya. Kita udah meninggal, nanti melakukan kebaikan akibat ajaran yang dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak terhadap anak-anak cucunya, itu akan mengalir pahala, ganjaran. Jadi sesuatu yang baik adalah meninggalkan bekas jejak kebaikan di atas dunia ini. Itu yang disebut sebagai asarohum menurut salah satu tafsir. Kama ruwiya anin Nabi alaihi salam, man sanna sunnata hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'un. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat perilaku yang baik, maka baginya memperoleh ganjaran perilaku itu, dan ganjaran orang yang berbuat dengan perilaku itu karena mencontoh perilaku itu setelah dirinya, dengan tanpa mengurangi ganjaran-ganjaran mereka sedikit pun. Tuh, lihat deh. Kalau sekarang ada pepatah kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, jelek gitu tuh. Ya kan, yang jelek-jelek tuh. Untuk contoh jelek tuh pasti jelek tuh bahasanya, peribahasanya. Ya kan? Sekarang anak-anak dikasih contoh yang jelek, sama. Contoh ngomongnya pakai sia-siu, anak-anak zaman sekarang. Paihan ku aing sia. Waduh. Bahasanya itu dicontoh lagi sama anak kecil. Sama ngomongnya, payahan ku sia, naon sia, katanya gitu. Anak kecil, sholatnya jangan main-main, naon sia teh. Wah, karena mencontoh, keburukannya ada, dosanya juga ngalir kepada yang memberikan contoh. Makanya berhati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak dicontoh yang jelek-jelek. Ini lihat nih, lagi marah, makanya pergi jalan-jalan nih. Lihat nih, anak kecil tuh paling pinter deh ngelihat di otaknya itu, memorinya itu seperti benar-benar kertas yang kosong, kemudian dia ngelihat. Lagi marah-marah, marahnya tuh Masya Allah, bahasa-bahasa sumpah serapah yang nggak pantas saya ucapkan di sini. Pokoknya siap, sampai gitu. Kalau marah-marah kenapa ya nyebutnya tuh nyebut binatang gitu loh.
Moy, lu, an, lu, gitu kan. Gue yang nggak mau nyebut, nanti bahasa saya batal. Kenapa nggak nyebut kulkas kamu, lemari es kamu, TV kamu, ya kan? Masjid kamu, nggak ada tuh, semuanya jelek-jelek semua. Coba pikir, betul nggak? Kita disamain sama binatang lagi marah tuh kalau di lalu lintas tuh. Dicontoh sama anak-anak ini. Nah, marahnya orang itu kita nggak kenal tapi ada. Kemudian dicontoh sama anak-anak, dicontoh sama orang, ya, itu akan berganjar dosa-dosanya juga. Kebayang kan? Pahalanya dapat orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya berbuat baik saja. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang qusamin auzirihim syai'un. Dan barang siapa yang membuat perilaku keburukan, maka adalah baginya dosa perilaku buruk itu dan dosa orang yang berbuat dengan perilaku buruk setelah dirinya dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kan jangan deh punten pisannya anak-anak kita yang cakep-cakep, najubillah ya, kalau bisa pilihlah profesi-profesi yang jauh daripada menjadi contoh keburukan. Contoh artis, artisnya adalah artis-artis punten pisan, menjadi bom seks bangga, dicontoh sama anak-anak. Dosanya itu kebayang kan, gandulnya seperti apa, menjadi beban bagi diri kita, menjadi beban bagi kehidupan kita. Ketika nanti dihitung-hitung dosa kita di mizannya Allah, loh kok ini saya perasaan saya nggak ngebuat ini. Iya, orang-orang nyontoin kamu, maka jangan ngasih contoh yang jelek. Ini nyontohnya bagaimana mencuri dengan benar, waduh, bagaimana korupsi dengan tidak ketahuan, aduh, bagaimana berkolusi dalam keburukan tanpa ketahuan sama aparat, aduh, ilmunya tuh ya jelek aja. Akhirnya apa, ngegandul ke dia. Nauzubillah min dzalik. Coba sekarang dilihat, kita sedekah yuk, yuk kita contohin yuk, ini berbuat baik, bermuka manis, assalamualaikum, apa kabar, baik. Contohnya yang baik-baik aja, sampai anak-anak juga mencontoh yang baik. Ingat ya, ini dari kata psikolog terkenal, anak mencontoh dari lingkungannya. Jadi lingkungan di sekitar kita ini harus Islami, cinta kepada Quran, cinta kepada masjid, cinta untuk memelihara sholatnya. Mudah-mudahan tumbuh menjadi generasi-generasi emas, amin ya robbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana. Minad du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah
ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.